Sebelum mengenal lebih jauh tentang Dr. Kahar Muzakir, saya akan menjelaskan sedikit tentang biografi beliau. Dr. Kahar Muzakir lahir di Gunung Kidul, Yogyakarta pada 16 April 1907. Dan beliau juga wafat di Yogyakarta pada 2 Desember 1973. Kahar Muzakir merupakan rektor pertama UII yang menjabat selama 2 periode dan ia menjabat sejak 1945 hingga tahun 1960. Dr. Kahar Muzakir juga merupakan salah satu tokoh Islam yang pernah menjabat sebagai salah satu anggota BPU PKI di masa perjuangan kemerdekaan dulu. Abdul Kahar Muzakir memulai pendidikannya di SD Muhammadiyah di Kota Gede hingga kelas 2 SD. Lalu setelah selesai berpendidikan di SD Muhammadiyah di Kota Gede, beliau melanjutkan pendidikannya di Pesantren Mambaul Ulum Solo. Lalu setelah selesai di Pesantren Mambaul Ulum Solo, beliau melanjutkan pendidikannya di Pesantren Jamsaren dan Pesantren Tremas. Lalu pada tahun 1925, beliau pindah ke Kairo dan melanjutkan pendidikannya di Universitas Kairo. Dan pada tahun 1936, beliau lulus dengan gelar pascasarjana dalam bidang bahasa Arab, pedagogi, bahasa Ibrani, dan hukum Islam. Selanjutnya, tahun 1938, Profesor Abdul Kahar kembali ke Indonesia. Beliau mulai mengajar di Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Kemudian beliau bergabung dan amat aktif di Muhammadiyah yang menekankan perjuangannya di sektor pendidikan. Terbukti pada pecahnya Perang Dunia Kedua, beliau menduduki pimpinan pada organisasi pemuda dan bagian kesejahteraan sosial. Hingga saat wafatnya pun beliau masih sebagai pengurus besar Muhammadiyah yang sudah dipegangnya berkali-kali sejak 1946. Abdul Kahar Muzakir merupakan orang yang sangat menekankan amar ma'ruf nahi mungkar, yang artinya menegakkan yang benar dan melarang yang salah. Beliau merupakan pemakarsa berdirinya Masyumi, yaitu partai politik Islam terbesar di Indonesia selama era demokrasi liberal. Ilmu agama yang beliau peroleh itu didapat dari selama perkuliahannya di Universitas Al-Azhar, Mesir. Saat berusia 24 tahun, beliau pernah menghadiri Muktamar Alam Islami di Yerusalem, Palestina pada tahun 1931. Beliau terpilih menjadi pemimpin Muktamar karena sikap dan pendapatnya yang kritis dalam upaya penolakan berdirinya negara Yahudi di tanah Palestina. Pada 1933, Abdul Kahar Muzakir memainkan peran penting dalam pendirian Perhimpunan Indonesia Raya di Kairo, dan dia terpilih sebagai ketuanya yang pertama. Hingga Perang Pasifik meletus, dia menjabat sebagai salah satu pengurus pemuda Muhammadiyah pada 1938. Abdul Kahar bergabung dengan Partai Islam Indonesia pada 1939 bersama 3 orang Muslim. Dia diundang ke Jepang sebagai delegasi Indonesia untuk menghadiri Kongres Islam Asia Timur jauh di Tokyo. Pada 1944, Abdul Kahar dipindahkan ke Departemen Urusan Agama Syahdan menjadi Kepala Deputi Departemen tersebut. Dia juga pernah ditunjuk sebagai anggota Dewan Penasihat Pusat dan kemudian menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia mewakili umat Islam. Ketokohan Kahar Muzakir semakin terlihat ketika ia mengusulkan kepada pemerintah untuk menggunakan kalender Hijriyah sebagai penanggalan nasional, namun tidak direspon baik oleh Presiden Soekarno. Abdul Kahar Muzakir memiliki kontribusi penting dalam dunia pendidikan. Contohnya yang pertama yaitu beliau merupakan seorang pendiri dari organisasi Jamiatul Syuban Muslimin dan merupakan seorang pemimpin dari Jamiah Khairiyah Indonesia. Yang kedua, beliau juga pernah ikut serta dalam publikasi jurnal Suruhan Azhar yang merupakan bagian dari organisasi Jamiah Khairiyah Indonesia dan merupakan instrumen penting dalam mengumandangkan seruan reformisme Islam dan kesatuan umat muslim dari Kairo hingga Asia Tenggara.
Yang ketiga, beliau merupakan pendiri dan ketua Perhimpunan Indonesia Raya di Kairo, sebuah organisasi paralel Perhimpunan Indonesia di Belanda, dan dia terpilih sebagai ketuanya pada tahun 1930-an. Yang keempat, Abdul Kahar Muzakir banyak menghadiri konferensi Islam tingkat internasional di Timur Tengah, mewakili para pelajar Indonesia di Kairo maupun umat Islam di Indonesia. Selanjutnya adalah konsep pendidikan Abdul Kahar Muzakir, yaitu dengan penerapan pendidikan modern yang kental dengan agama. Ilmu dunia dan ilmu akhirat terkuasai sekaligus. Hal tersebut terlihat dari beliau dalam mendirikan perguruan-perguruan tinggi Islam, salah satunya yaitu Universitas Islam Indonesia. Diharapkan pendidik memiliki pengetahuan mengenai Al-Quran, As-Sunnah, budayaan Islam, dan ilmu umum lainnya. Lembaga pendidikan yang didirikan oleh Prof. Kahar Muzakir adalah Universitas Islam Indonesia yang dulunya bernama STI. Beliau mendirikan lembaga ini bersama para tokoh-tokoh muslim yang ada di Indonesia. Niat awalnya didirikan lembaga ini berawal saat Muktamar Seperempat Muhammadiyah di Jakarta pada tahun 1936 ingin mendirikan sekolah tinggi Islam. Lalu STI pun resmi berhasil dibuka di Fakultas Dagang dan Industri. Setelah itu, STI resmi dibuka pada tanggal 8 Juli 1945 di Imigrasi Pusat Gondangdia. Beliau merupakan seorang magnifikus, yaitu seorang rektor sekaligus yang memegang kebijakan-kebijakan yang ada di dalam kampus. Pendirian STI juga bertepatan dengan peringatan Isra Mi'raj, dengan tujuan para pendiri yang menginginkan STI atau UII ke depannya menjadi lambang kesucian perintah sholat dan akan terus-menerus maju. Profesor Kahar Muzakir juga ikut andil dalam pendirian MIAI, Majelis Islam A'la Indonesia pada tahun 1939 yang kemudian diganti menjadi Masyumi, gabungan dari Muhammadiyah, NU, dan Persatuan Umat Islam di Indonesia. Selanjutnya, Kahar Muzakir berkontribusi dalam politik di Indonesia. Kahar Muzakir bergabung dalam BPUPKI. Beliau aktif dalam mengikuti sidang, terutama sidang dasar negara. Beliau ingin Indonesia berasaskan Islam, tetapi hanya 15 orang yang sependapat dengannya. Dan sisanya memilih Indonesia berasaskan kebangsaan. Beliau juga masuk dalam Kepanitia 9 bersama Soekarno dan yang lainnya. Mereka menyepakati untuk menandatangani Piagam Jakarta. Menurut referensi yang saya baca, ketokohan Profesor Abdul Kahar Muzakir dalam ranah politik yaitu beliau pernah berjuang dalam Perang Diponegoro sebagai komandan gerilya lokal, namun kemudian dicekal dan diasingkan bersama sang pangeran dan rekan-rekannya di Tondano, Sulawesi Utara. Pada tahun 1938, beliau bergabung bersama Partai Islam Indonesia atau PII dan terpilih menjadi salah satu komisarisnya hingga tahun 1941. Pada tahun 1939, beliau bersama 3 orang muslim lainnya diundang oleh Jepang sebagai delegasi Indonesia dalam Kongres Islam Asia Timur di Tokyo. Dalam masa pendudukan Jepang di Indonesia, beliau pernah bekerja di Departemen Hubungan Ekonomi Kesultanan Yogyakarta hingga tahun 1943. Selanjutnya, beliau juga dipilih oleh Badan Intelijen Militer Jepang atau BEPAN untuk menempati sebuah posisi di Jakarta, tepatnya yaitu sebagai komentator berita siaran luar negeri yang berbahasa Arab dan berbahasa Inggris. Selama di Jakarta pada tahun 1944, beliau dipindahkan ke Dewan Urusan Agama. Dan beliau juga pernah dipilih menjadi anggota Dewan Penasihat Pusat. 2 bulan sebelum berakhirnya Perang Pasifik dan sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia, beliau ditunjuk menjadi anggota Panitia 9 yang tugasnya merumuskan Piagam Jakarta. Selama agresi militer Belanda, beliau aktif menjabat sebagai Dewan Penasihat Agama Angkatan Perang Syabil di Yogyakarta.
Beliau juga aktif berpolitik sebagai pemimpin Masyumi cabang Yogyakarta saat pemilu pertama tahun 1955 dan beliau terpilih menjadi salah satu Dewan Konstituante dari fraksi Masyumi. Selanjutnya, keistimewaan Abdul Qahar Muzakir. Beliau dikenal dengan sosok yang ramah, bersahabat, informal, dan murah hati. Selain itu, beliau juga memiliki kehidupan yang sederhana, berakidah, berpendirian teguh, disiplin, dan senang berdakwah kepada kaum yang lemah. Abdul Qahar Muzakir wafat pada tanggal 2 Desember tahun 1973 di Kota Gede, Yogyakarta, karena serangan jantung di usianya yang ke-65 tahun. Beliau dimakamkan di kampungnya dekat dengan makam kerabat dan juga saudaranya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Abdul Qahar Muzakir memiliki konsep dinamika pemikiran yang saling terkoneksi atau saling berhubungan antara bidang satu dengan bidang yang lain, di mana beliau memiliki kontribusi, konsep, dan juga pemikiran di dalam bidang pendidikan, politik, dan juga agama. Selain itu, beliau juga menjadi suri tauladan bagi seluruh masyarakat Indonesia.